Ta'ala. Dengan pembahasan janganlah kalian membenci Islam ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 ya. Mungkin langsung saja kita putarkan ya. Kami dari studi yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyira at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk kita saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mengingatkan dalam perkara yang hak dan saling mengingatkan untuk kita bersabar. Di sini saya akan menyampaikan nasihat dari salah seorang ulama yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi. Abul Aliyah Ar-Riyahi ini seorang ulama tabi'in. Dan yang namanya ulama itu orang yang sayang kepada masyarakat. Orang yang menjalankan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah berpesan demikian: ta'allamul islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam, kenalilah Islam, dan kalau kalian sudah mengenal Islam, kalian jangan membenci Islam. Ini nasihat disampaikan oleh Imam Abul Aliyah di zaman tabi'in. Coba kira-kira ada yang tahu nggak apa itu tabi'in? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu tabi'in? Coba. Hah? Murid? Sahabat? Apa? Generasi setelah sahabat mendekati kebenaran. Siapa yang bisa? Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan muslim dan mati di atas Islam, itu tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi maksudnya, dalam keadaan dia muslim dan mati di atas Islam. Imam Abul Aliyah salah seorang imam di zaman tabi'in. Saya sebutkan tadi kan, yang namanya ulama itu orang yang sayang terhadap masyarakat. Tidak ingin kalau masyarakat itu melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Sehingga Al-Imam Abul Aliyah memberikan pesan yang baik. Kalau ada yang bertanya, ini kan pesan di zaman tabi'in, untuk di zaman sekarang sih kita katakan kalau di zaman tabi'in yang para ulama itu banyak, orang-orang jelek sedikit, orang semangat beribadah, semangat menimba ilmu. Lah zaman sekarang nasihat kayak gini lebih penting untuk disampaikan. Abul Aliyah mengatakan ta'allamul islama, kalian pelajari Islam. Dan apa yang sedang kalian lakukan
di hari-hari ini di pondok pesantren berobat ini, insya Allah dalam rangka mempelajari Islam. Karena apa? Karena bagaimana kita akan bisa mengamalkan keislaman kita kalau kita tidak mempelajari Islam, ya. Dan bisa jadi seorang dia keluar dari Islam padahal dia masih menyangka dirinya muslim. Bisa jadi seorang melakukan pembatal keislaman karena dia tidak tahu, dia menyangka dia masih muslim. Ini penting, ya. Pelajarilah Islam. Yang dimaksud di sini apa? Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah Nabi. Lalu Ustaz, kalau belajar nahwu sih, belajar sorof kan bukan Al-Quran, bukan Sunnah dan hadis. Jawabannya, kamu mempelajari nahwu, mempelajari sorof untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Sama. Dihukumi apa? Wajib mempelajari ilmu nahwu dan sorof sebagaimana mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena kamu akan kesulitan memahami Al-Quran dan hadis kalau tidak mengerti ilmu nahwu dan sorof. Itu diantaranya. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, jangan kalian itu membenci Islam. Amalkan. Misalnya kalau kita di pondok pesantren seperti ini, kita mempelajari ya hadis-hadis Nabi, misalnya cara pakaian Nabi, kita tiru. Cara para sahabat, para salaf berpakaian, mereka menutup aurahnya, kita tiru. Jangan kita udah belajar Islam tapi pakaiannya kayak orang barat, niru orang-orang yang kafir misalnya. Jangan. Kita sudah mengenal cara pakaiannya Rasulullah dan pakaiannya sahabat, ya kita berusaha mengamalkan. Dan subhanallah, memang yang bagus itu kalau kita pakai pakaian itu pakai gamis atau sirwal dan sarung. Tasarwalu wa'taziru. Pakai sirwal lah kalian dan pakai izar. Izar itu sarung. Itu lebih bagus. Seorang santri misalnya yang dia pakai sirwal, pakai sarung, kemudian dia pergi ke pasar misalnya sesuatu mau beli apa-apa dengan pakaian yang bagus menutup aurat itu, dia ingin berbuat jelek, malu, masa saya pakai sarung kayak gini berbuat apa? Maksiat, ya. Sebagai pengerem supaya kita terjauh dari kemaksiatan, ya. Misalnya kita dilarang meniru orang-orang kafir dalam segala hal. Di sana ada model cukuran orang-orang kafir. Model yang apa namanya, dikerok sininya, tinggal tengah-tengahnya. Ada kan sebagian orang niru seperti itu. Jangan ditiru. Yang terbaik adalah model rambutnya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah, suri teladan yang baik. Sekarang kan banyak anak-anak muda itu rambutnya ya oranye, rambutnya biru, rambutnya apa? Ini apa sih? Yang namanya rambut itu diwarnai, itu kalau putih atau ada yang putih itu diwarnai pakai warna merah kah atau apa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatu Mekah, menaklukkan kota Mekah, bapaknya Abu Bakar yang bernama Abu Kuhafah, rambutnya udah putih semua. Ar-Rasul mengatakan, ghayyiru hadza syaiba wastanibu
as-sawad, rubah uban ini. Disuruh mengecat, bukan pakai cat itu bukan, ya kayak ya cat rambut kan ada kan. Tapi hindarkan warna merah. Jadi yang dicat rambut yang apa? Yang hitam atau yang merah? Yang putih? Rambut yang sudah putih lah. Rambut hitam kan rambut yang paling apa? Bagus. Sudah bagus di merah-merahin. Jangan niru gaya orang-orang fasik. Ya. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, jangan meninggalkannya. Ya, misalnya kita mempelajari adab-adab makan. Ya, kalau makan baca basmalah. Dulu ada di zaman Rasulullah seorang makan wetan kiri. Rasulullah menegur, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ini makan ya, agak sedikit gak nyaman. Makanlah kamu dengan apa? Tangan kananmu. Kata orang tadi, saya nggak bisa. Nggak bisanya bukan karena sakit atau bengkak, tapi nggak mau. Kata Nabi, las tatok tak, semoga kamu nggak mampu. Didoakan kayak gitu. Ketika dia ngangkat tangannya ke mulutnya, nggak bisa dia. Ya, makan pakai tangan kanan. Kemudian makan yang paling dekat. Syukuri makanan. Rasulullah tidak pernah mencela apa? Makanan. Ya. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan apapun. Kayak gini saya enggak suka lah, enak. Makanan apa kangkung ini? Rasulullah tidak pernah mencela. Inistahahu akalah. Apa kalian? Inistahahu akalahu wa in karihahu apa? Tarokahu. Kalau Rasulullah berhasrat suka, Rasulullah makan. Kalau tidak, tinggalkan, enggak mencela makanan. Dan sebagai tulabul ilmi, penimba ilmu, kita bersabar. Bersabar menghafal, bersabar kita duduk di majelis, bersabar mengerjakan PR, bersabar kita ya terus murojaah, karena yang sedang kita pelajari ini ilmu agama yang nggak semua orang punya. Kalau motor kayaknya hampir semua rumah punya motor lah ya. Kalau ilmu agama nggak semua orang punya loh. Dan ini nikmat yang besar dari Allah untuk kalian. Enggak semua orang bisa kayak kalian. Ada orang yang pengen mondok, gak bisa mondok, gak punya biaya, atau mungkin sakit-sakitan. Kalian bisa mondok, kalian bisa belajar, luar biasa. Nikmat. Tapi ingat, kalau sudah mondok, ingat ya tugas kalian. Ya, belajar yang rajin, ya. Kemudian tekun, berusaha mengamalkan, kemudian ihtiram al-asatid, menghormati ustadz kalian dengan penghormatan yang wajar. Karena kalau seorang siswa, seorang thalib, santri sembrono kepada ustadznya, nggak barokah. Tidak apa? Barokah ya. Karena apa? Dalam Islam, yang kecil, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham shaghirana." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati ya orang tua dari kami ya. Guru-guru kita kan lebih tua dari kita kan. Kalau enggak tua umurnya, mereka tua ilmunya, kita hormati. Dan guru-guru juga menyayangi murid-muridnya. Jadi bukan hanya murid saja yang suruh menghormati, gurunya enggak menyayangi.
gurunya menyayangi muridnya, murid menghormati gurunya. Seperti itu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi yang kecil dari kami. Coba bayangkan kalau misalnya kita di pondok, ya, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, saling hidup damai, gak ada sikut-sikutan, gak ada saling cakar-cakaran, ya. Ustadznya, pengurusnya pun ya senang melihat ya para tulab, ya, para tulab pun mereka akan senang juga mendapatkan perhatian dari asatidz dan pengurus. Seperti itu. Jadi nasihat Abul Ali itu luar biasa, panjang sebenarnya. Itu yang terpenting. Ta'allamul islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajarilah Islam ini. Sudah dipelajari loh. Karena banyak orang ngaku muslim tapi dia gak ngerti apa yang dilakukan. Karena gak pernah belajar. Gak pernah belajar. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, kalian jangan membencinya. Berusaha kita amalkan. Ya kalau bukan kita penimba ilmu yang amalkan Islam ini, siapa lagi? Apa orang awam akan menjalankan ilmu wong mereka gak ngerti? Ya kan? Ya tentu para thalibul ilm, penimba ilmu itulah yang jadi contoh. Kamu misalnya menjadi contoh di masyarakat, contoh yang baik dalam ibadah, dalam berpakaian, dalam beramal. Orang niru kamu dapat pahala. Dapat pahala menjadi contoh dalam kebaikan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menjadi contoh kebaikan, menjadi contoh, dicontoh oleh orang dalam kebaikan, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang ngikuti. Jadi untuk dapat pahala itu enggak harus banyak beramal. Kamu menjadi contoh bagi masyarakat dalam kebaikan, masyarakat mencontoh kamu dapat pahala. Misalnya kamu dari sisi lahiriah, pakaiannya sesuai dengan bimbingan Islam, ucapannya, ucapan penimba ilmu kan apa teriak-teriak kayak orang-orang yang gak berilmu, kan tidak. Ucapannya santun, ya. Karena orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya beda. Nah, kalian sudah di pondok tentu beda. Ya, saya tutup dengan penjelasan bahwa orang ketika dia punya ilmu dan dia amalkan, itu dia mendapatkan kemuliaan tersendiri. Ibnul Jauzi rahimahullah, dia memperhatikan, ini bukan mencontohkan kita dengan binatang ya, cuma binatang aja gini kayak apa manusia loh maksudnya. Dia melihat anjing buruan. Anjing buruan kan anjing untuk berburu. Kalau apa boleh Ustaz memelihara anjing? Memelihara anjing itu dibolehkan untuk 3 hal. Boleh untuk berburu. Kita misalnya melihara anjing untuk berburu di hutan, berburu kijang, berburu kelinci liar, boleh. Tapi ingat, anjingnya jangan dimasukkan rumah, tetap di luar. Karena rumah yang dimasuki anjing tidak dimasuki oleh malaikat, tidak diberkahi. Kedua, memelihara anjing untuk
menjaga kebun. Jaga kebun supaya enggak ada binatang-binatang apa yang makan di kebun atau pencuri. Boleh. Tapi sekali lagi anjingnya jangan dimasukkan ke rumah. Yang ketiga, anjing dipelihara untuk menjaga ternak. Punya kambing ada 40, kamu melihara anjing untuk di dekat kandang itu supaya kalau ada serigala atau apa nanti digonggongi oleh anjing lari. Itu boleh. Anjing buruan itu anjing yang terlatih. Sudah dilatih, butuh biaya kan untuk latih. Anjing buruan itu kalau lewat di jalan itu digonggongi sama anjing-anjing kampung. Anjing-anjing yang enggak terlatih. Tapi dia tetap jalan aja, enggak menoleh kanan kiri, jalan. Karena apa? Beda. Anjing yang terlatih itu anjing yang levelnya apa tinggi, sedangkan mereka levelnya rendah. Kalau gonggongannya dibalas, kamu wahai anjing apa? Buruan, kamu levelnya sama dengan anjing kampung yang enggak terlatih. Ya. Artinya anjing yang buruan saja secara wataknya saja dia sudah beda dengan anjing yang bukan buruan. Nah ini thalibul ilmi, penimba ilmu tentu ya beda dengan orang yang tidak menimba ilmu. Baik. Kira-kira ada yang bisa ngeringkas gak tadi yang saya ucapkan? Ringkas saja. Nah, 3 saja. Ada yang bisa ngeringkas apa yang saya tadi sebutkan dari awal sampai sekarang? Kamu gak apa-apa, nanti kan ada yang nambahin. Sini ya, sini agak kencang. Apa yang pertama? Hah? Apa tadi? Yang kedua apa? Yang kedua? Ada yang bisa lagi nambahin? Ada yang apa? Wajib baca Al-Quran, wajib mempelajari Islam. Jadi apa yang kita sampaikan tadi di antara faedahnya wajib mempelajari Islam. Yang kedua, wajib untuk mengamalkannya. 3, jangan membenci Islam. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lainnya? Baik. Dapat hadiah nanti ya. Nanti. Baik. Ada lagi? Masih ada hadiah lagi? Ada yang bisa memberi tambahan lagi? Yang sebelah sini, biar beratnya apa? Apa yang bisa kamu? Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Beda. Terus? Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Terus? Iya. Boleh melihara anjing, tapi jadi pasang rumah untuk tujuan-tujuan tadi. Tapi yang terpenting bahwa anjing buruan itu kan anjing yang terlatih, itu beda dengan anjing yang tidak terlatih. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan nanti. Ya. Tadi. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.